sudah kekurangan personil. Terus ada beberapa teman-teman yang harus turun liput di bawah lagi. Dan saya di atas sendiri di ruangan, saya harus menjalankan tiga kerjaan. Shalom, halo semua, kembali lagi dengan kami Podcast Sopaiti Podcast bersama saya Etani Iriawan yang bisa dipanggil dengan Roy. Dan di saat ini sudah bersama saya salah satu kru Sopaiti. Jika teman-teman mau tahu siapa kakak dia, langsung saja who am I? Shalom. Oke, di saat ini sudah ada kakak manis satu yang di depan saya. Kalau boleh tahu nih kakak punya nama siapa ya? Perkenalkan, nama saya Cien Juan Victoria Huta Balian, biasa dipanggil Cien, Cici atau Ci. Terserah saja teman-teman mau panggil saya apa, yang penting jangan yang aneh-aneh. Aduh, itu lagi ya. Apalagi jam panggil saya nih, Demi jauh sekali. Aduh, tadi saya dengar kakak punya marga nih, Huta Balian. Kira-kira Huta Balian ini dia punya asal dari mana ya? Huta Balian saya orang Batak Jawa. Batak Jawa. Ya, saya punya bapak itu Batak, saya mama Jawa. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Kira-kira ini kalau mau bilang kakak punya bahasa-bahasa daerah tuh ada sedikit-sedikit yang kakak tahu kan tidak? Untuk bahasa daerah sendiri saya tidak terlalu mendalami bahasa itu. Bukan karena saya terlalu suka, mungkin karena saya lahir besar di Papua, Jayapura khususnya. Jadi saya tidak terlalu mengerti bahasa Batak atau Jawa. Oh. Iya. Cuma kalau orang tua bicara sedikit saya mengerti. Cuma untuk yang bahasa sampai panjang-panjang itu saya tidak mengerti. Itu lagi ya. Terdengar dari bahasa saja sudah pakai sako jadi kalau dong di luar sana kan aku, kamu, gue, lo dan lain-lain kan. Oke. Kita lanjut. Kalau boleh tahu kakak punya asal rayon ini dari rayon mana ya? Iya, saya dari rayon diaspora. Rayon diaspora yang lingkupnya besar, sebarannya juga besar. Khususnya saya sendiri kan tinggal di Dok 5 Bawah. Ada juga yang tinggal di Wena, Kota Raja, Polimak. Bukan kayak sebaran kayak satu tempat gitu, kayak contohnya kayak Apeo, rayon Apeo. Jadi semua tinggal di Apeo tidak. Kami diaspora nih ada yang tinggal di Bayangkara, Dok 5 atas juga ada, Dok 9. Jadi sebarannya luas. Berarti diaspora ini dia tidak di dalam satu lingkup ya, tapi dia meluas, dia menyebar. Iya, dia meluas, dia Oke. Kira-kira kalau contohnya kakak kamu ibadah, entah itu ibadah gabungan, atau ibadah PAM gabungan gitu, atau ibadah gabungan tuh kira-kira kakak kamu pakai gedung atau tempat mana untuk ibadah? Soalnya kan kakak kamu kamu tidak di dalam satu lingkup nih, tapi kan nyebar tuh. Iya, jauh-jauh. Itu kira-kira kakak pakai tempat apa untuk beribadah? Kalau kami rayon diaspora itu kalau ibadah rayonnya tuh di ruang pertemuan di gereja Pengharapan. Tapi bisa juga kalau tuan rumahnya maunya di rumah bisa juga. Tapi kebanyakan kami memang memakai ruangan pertemuan di gereja. Terus untuk ibadah PAM sendiri karena pas bertepatan dengan ibadah tutup usbu hari Sabtu, makanya kami selalu memakai ruangan di ruangan aula serbaguna yang di sebelah gedung sebelah. Iya. Gitu. Oke. Terus kalau saya boleh tahu ini, kira-kira kakak punya aktivitas sehari-hari itu apa ya? Untuk saya punya aktivitas di aktivitas yang prioritas ya pasti kuliah. Saya semester 7 di FKM Uncen. Kalau yang tahu FKM Uncen itu Fakultas Kesehatan Masyarakat, saya bagian peminatan epidemiologi. Iya. Kalau bilang kakak tadi semester 7 ya? Iya, semester 7. Semester 7 ini berarti sudah akhir-akhir ya kamu bilang? Iya.
Ini memang masa-masa fase-fase sibuknya full, harus bagi waktu memang. Tapi ya tetap kita harus tahu bagi waktu supaya kita jangan sampai keteteran gitu dengan aktivitas yang lain. Ya. Lagi sibuk juga sementara susun proposal. Jadi memang untuk pelayanan ini saya agak sedikit terhambat juga untuk membagi waktu karena untuk membagi tugas-tugas kuliah dengan pelayanan. Oke. Jadi teman-teman yang jarang-jarang lihat kakak dia pelayanan gitu deh, kakak dia lagi sibuk, apalagi kakak dia sudah di tahap-tahap terakhir dia punya kuliah, jadi dia sibuk dengan dia punya kuliah, dia dapat tidak mudah untuk bagi waktu, tidak bisa bagi waktu dengan baik untuk pelayanan dan lain-lain ya. Jadi itu sudah kalau teman-teman kamu jangan lihat kakak dia gitu ya, karena kakak dia sibuk dengan kakak dia punya kuliah dan lain-lain. Oke, kira-kira kakak pertama kali bergabung ini di dalam tim Hopa ini kapan ya? Untuk pertama kali gabungnya tanggalnya tuh saya saya sudah lupa tanggal berapa, tapi seingat saya tuh dari tahun 2021 bulan Juni, sekitar bulan Juni. Itu kami baru beberapa orang. Iya. Saya diajak sama kakak Billy Metuduan. Billy Metuduan. Tapi sebelum itu juga saya lagi masih sementara ikut katekisasi. Itu baru masih masuk katekisasi. Saya belum masuk bagian pemuda, masih katekisasi. Itu saya sudah bergabung di multimedia. Jadi kalau bisa dibilang sih sudah sekitar kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Iya, 2 tahun lebih. Kurang lebih. Bilang 2 tahun ini lama ya. 2 tahun ini lama. Tidak sulit macam itu kidip mata tak. Iya. Dalam 2 tahun ini pasti ada pengalaman, ada ya pokoknya ada senang, ada susahnya. Iya. Kira-kira ini pengalaman yang paling berkesan dalam kakak punya hidup selama pelayanan itu apa? Kalau pesan dan hambatan itu banyak sekali karena dengan cara saya tidak tahu alat-alat ini semua nih, kayak saya ini nol sekali. Dasar-dasar memang saya mulai masuk multimedia saya nol dan saya tidak tahu tentang alat-alat ini. Tapi dengan pengalaman atau pesan yang 2 tahun lebih ini, saya memang belajar sekali banyak hal. Banyak hal yang saya pelajari dari menggunakan kamera, jadi operator worship, OBS, bahkan untuk menjadi direct dalam sebuah pelayanan itu juga hal yang saya harus pelajari sekali. Apalagi kita bertemu setim sama dengan teman-teman yang saya memang baru kenal. Saya baru kenal, makanya sulit juga saya harus beradaptasi karena ya seperti saya bilang, saya baru gabung di katekisasi tahun 2021. Tiba-tiba saya sudah masuk lagi di tim multimedia. Tapi dengan berjalan waktu saya belajar, saya tidak terlalu memfokuskan diri untuk pelajari ini itu hanya salah satu, tapi saya berusaha untuk saya mendalami semuanya. Karena di tim multimedia ini juga kami tidak hanya monoton, kayak bukan berarti saya suka kamera jadi saya yang pegang kamera terus, saya melatih kamera terus, tidak. Kalau saya belajar semua. Dimana saya merasa, oh ini sudah bisa, saya pindah dulu ke lain. Tiba-tiba ada sesuatu dari yang misalnya kayak kamera, ada sesuatu hal yang baru, siapa tahu ada teman-teman yang mungkin baru dapat ide yang baru gitu, saya belajar ulang lagi gitu. Gitu ya. Iya. Terus di dalam Hopa ini kan ada bidang-bidang. Iya. Kalau saya boleh tahu nih kakak bidang mana ya? Kalau saya sendiri, saya bagian humas dan sekretariat.
Humas dengan sekretariat. Iya. Humas ini dia maksudnya dia bekerja tuh dia sebagai makanya dalam humas ini maksudnya humas ini apa ya humas ini? Humas bagian dokumentasi dan publikasi. Humas Iya. bagian publikasi dengan dokumentasi. Iya. Khususnya di sini yang saya publikasikan dokumentasinya itu untuk aplikasi Facebook. Aplikasi Facebook. Iya, Facebook. Berarti jika teman-teman yang punya Facebook, kalau kamu mau apa cek-cek ibadah, cek-cek aktivitas di gereja, langsung aja kamu pantau Iya. di akun Facebooknya GKI Pengharapan Jayapura ya. Iya, GKI Pengharapan Jayapura. Terus tadi kakak sudah jelaskan kakak punya maksudnya kakak ingin belajar banyak tentang alat-alat dan lain-lain tuh berarti kalau bilang tadi kakak bukan punya salah satu keahlian tapi kakak mau belajar semua. Iya, saya mau merangkap semuanya. Merangkap semua. Oke. Maksudnya iya, pengalaman. Dalam bertanya mungkin pengalaman coba tuh maksudnya pengalaman ini bisa pengalaman ya, yang paling kakak rasa itu paling bagus paling terkesan dalam hidup sih itu pada saat apa kira-kira pada saat mungkin kakak apa pelayan di luar kah atau di dalam gereja gitu atau di mana bersama-sama dengan tim Hopaiti itu artinya. Untuk pengalaman sendiri tuh pasti banyak selama kurang lebih 2 tahun. Iya. Tapi yang satu pernah pengalaman yang buat saya merasa biasa mau menangis gitu karena pernah itu saya mungkin karena kami kurang personil itu pas ibadah Natal Malam Kudus, iya Malam Kudus. Di sana itu kami tuh dimana harus on sekali, sudah kekurangan personil, terus ada beberapa teman-teman yang harus turun liput di bawah lagi, dan saya di atas sendiri di ruangan. Saya harus menjalankan tiga kerjaan, yang salah satunya tuh harus jadi operator worship, satu jadi operator OBS, kalau bisa 4 sebagai direct, karena di kamera di bawah tuh kami harus dari direct yang kemudikan. Harus kontrol semua. Terus sama black box juga. Iya. Jadi bagaimana tuh saya harus lompat sana sini. Kayak ya ampun ini Tuhan ini bagaimana, jangan sampai salah tekan. Baru kalau dibilang gitu pas Malam Kudus itu live jam 7 malam. Iya, jam 7 malam itu live, jadi on semuanya. Dimana tuh kami hanya sekitar 4 orang. Iya. Tugasku sendiri tuh kemarin saya jadi operator worship. Tapi saya harus kemudikan itu OBS sama black box dan sebagai direct. Direct juga untuk teman-teman yang lain. Padahal sekitar 5 menit atau sampai 10 menit sih. Tapi itu menurut saya tuh salah tekan atau salah perkiraan saja mungkin tuh bisa batalkan satu pelayanan itu. Tapi ya itu yang buat saya merasa berarti nih memang kita harus jadi orang yang bisa semua, harus bisa pegang segala hal. Jadi kayak tidak monoton, saya suka kamera jadi saya pegang kamera, saya tidak. Jadi harus bisa dimanapun, kapanpun, tanpa persiapan pun kita harus bisa memaksimalkan kita punya pekerjaan pelayanan. Oke. Terus tadi kakak sudah bilang kakak setengah mati dalam. Iya. Pokoknya itu pengalaman paling terkesan sudah ya. Iya. Setengah mati harus lompat sana lompat sini untuk kontrol alat-alat dengan baik ya. Terus apa yang menjadi hambatan dalam kakak punya pelayanan? Untuk pelayanan minggu sendiri sih saya mungkin kelihatan akhir-akhir ini kurang aktif karena saya harus berbagi waktu dengan kesibukan kuliah dan pelayanan juga dan pekerjaan juga di rumah. Jadi sebenarnya tuh saya hanya soal waktu. Ya. Terus saya juga dalam keadaan masa pemulihan habis sakit.
Saya lagi masa dalam pemulihan tuh yang membuat saya aktivitasnya saya kurangi. Dimana kalau badan sudah capek, jadi saya tidak terlalu memaksakan diri untuk melakukan semua aktivitas seperti yang dong bilang itu multitasking kah? Yang harus melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Saya dulu orangnya seperti begitu, tapi sejak sakit saya tidak terlalu memaksakan diri saya untuk melakukan segala ini itu segala macam, karena efek sampingnya untuk saya sendiri, saya tidak rasa sukacita dan saya merasa terlalu memaksakan diri, over. Terus kira-kira bagaimana cara untuk kakak mengatasi hambatan tersebut itu? Iya, saya kalau untuk mengatasinya sendiri kita harus mengorbankan. Iya, kita tidak bisa memaksakan dua hal itu sekaligus. Saya mencoba membagi waktu karena saya dalam proses penyusunan proposal, jadi mungkin untuk pelayanan bukan berarti saya tidak mau pelayanan lagi, tidak, saya tidak berpikir seperti itu, tapi saya mencoba untuk membagi waktu dengan saya mengorbankan, mungkin saya mengorbankan pelayanan saya hari ini, tapi bukan berarti saya menghilang, tidak, atau saya berhenti, tidak seperti itu. Saya hanya istirahat dulu untuk saya lebih fokuskan ke saya kesibukan kuliah. Iya. Itu sebenarnya untuk kegiatan yang lain juga sepertinya kita juga harus mengorbankan satu kegiatan memang. Tidak bisa melakukan satu sekaligus. Setengah mati juga. Iya, setengah mati untuk bagi waktunya. Lagi tadi kakak bilang kakak dalam masa pemulihan, terus iya. Ya setengah mati lah untuk maksudnya mau bagi waktu dengan baik karena tidak bisa lakukan langsung dua kegiatan dengan baik ya. Iya. Oke. Jadi tadi dong sudah bahas tentang kakak punya kapan kakak join, kakak punya pengalaman terkesan dalam kakak punya ya selama pengalaman ya. Terus kira-kira ini kesan buat teman-teman di dalam tim Hope IT dan juga teman-teman yang sedang nonton podcast ini, kira-kira kakak punya pesan buat teman-teman tuh apa? Pesan ini dan kesannya untuk saya sendiri pribadi dengan teman-teman khusus yang lain, tim Hope IT dan pemuda yang lain, untuk pesannya sih menurut saya kita harus tetap belajar. Kalau kita di dalam suatu lingkup komunitas atau organisasi, kita harus belajar. Jangan merasa diri kita itu sempurna dengan kita berpikir, oh saya bisa ini, jadi saya tidak perlu belajar lagi. Tidak boleh seperti itu. Jangan pernah berpikiran untuk seperti yang saya bilang itu. Jangan merasa puas, tapi kita tidak boleh juga tidak merasa bersyukur gitu. Kita tetap selalu belajar, apalagi untuk pelayanan kita selalu ingin melakukan yang terbaik, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan untuk teman-teman juga, kalau misalnya ada waktu yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan, harus bisa belajar mengorbankan satu kegiatan itu. Jangan seperti saya yang terlalu ingin sekali terlihat baik melakukan dua kegiatan atau 3, sehingga mengorbankan kesehatan. Mengorbankan kegiatan boleh, tapi jangan mengorbankan kesehatan, karena kesehatan itu investasi masa depan. Kalau kita sudah sakit, kita akan gagal untuk melakukan dua pekerjaan itu sekaligus. Dan jangan terlalu jadi orang yang terlalu over dalam suatu pekerjaan. Boleh tetap ingin mengusahakan yang terbaik, tapi jangan mengorbankan kesehatan. Jangan sampai tidak istirahat, jangan sampai lupa makan, kayak seperti begitu. Pasti juga nanti orang tua akan berpikir, anak ini dia terlalu pikirkan dia pekerjaan, dia terlalu pikir dia kesehatan kan. Nanti kesehatan baru tinggal, nanti sakit baru tinggal di rumah. Nanti kalau sakit itu bisa pergi
berjalan, pergi melakukan melakukan kegiatan sampai lupa waktu untuk istirahat. Pasti orang tua akan marah seperti itu. Iya. Jadi teman-teman yang lain semuanya tetap melakukan aktivitas dengan semangat, jangan lupa untuk tetap bersyukur setiap harinya, dan jangan merasa puas dengan satu hal, tapi tetap belajar dan terus belajar untuk menjadi sudah baik, tapi kalau mau jadi yang terbaik kita harus tetap belajar. Terus jangan sampai kita mengorbankan kita punya kesehatan. Itu saja. Oke. Baik. Oke. Kalau mau dibilang-bilang ini tadi kan sudah berbincang-bincang, sudah bicara-bicara nih, sudah cukup lama ya. Iya. Oke. Bagaimana kalau langsung akhir kita punya pembicaraan sampai sini saja dulu ya. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita punya channel ini terus berkembang dengan baik. Oke? See you guys!